Pasti harus sehat-sehat terus dong, bener nggak Kak Sheila? Benar. Oke, adik-adik, sekarang kita mau memulai ibadah online kita tanggal 12 Juli 2020. Nah, sebelum adik-adik memulai ibadah kita, adik-adik yang pertama harus siapin tempat dulu. Adik-adik boleh cari tempat yang terbaik buat adik-adik bisa ibadah. Bener nggak Kak Sheila? Benar, adik-adik cari tempat supaya ibadahnya adik-adik bisa konsentrasi. Oke? Yang kedua, adik-adik jangan lupa siapin Alkitabnya. Karena kita butuh Alkitab dong tentunya. Bener nggak Kak Sheila? Betul. Oke, sekarang kita mau memulai ibadah kita dan kita akan menyanyi dari KC nomor 177 di Pintumu Ku Datang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Sudah bangun dengan tubuh kuat sehat. Kami sudah bangun dengan tubuh kuat sehat. Kami datang kepadamu Kami datang kepadamu untuk mengucap syukur, untuk mengucap syukur, beribadah, dan memuliakan nama-Mu. Namamu. Pimpinlah ibadah kami Pimpinlah ibadah kami tuh dari awal dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah boleh berdoa. Sekarang kita akan menyanyi dari KC 20 Bapa di Sorga. Mazmur. Adik-adik ambil Alkitabnya. Ya, adik-adik kita mau baca Mazmur dari Mazmur 109 ayatnya 30 dan 31. Adik-adik sekali lagi
Mazmur 109 ayatnya yang ke-30 dan 31 yang akan dibacakan oleh Kakak Val. Oke, adik-adik sudah dapat kan? Sekarang kita baca ya. Ayatnya yang ke-30. Aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku, dan aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak. Sebab Ia berdiri di sebelah kanan orang miskin untuk menyelamatkannya dari orang-orang yang menghukumnya. Jadi adik-adik, dari ayat ini kita mau belajar bahwa adik-adik harus tetap mengucap syukur. Karena apa? Karena Tuhan pasti ada di setiap kesusahan yang adik-adik alami. Misalnya kayak adik-adik ketika susah mengerjakan tugas, apapun itu kesusahan yang adik-adik alami, Tuhan tetap bersama dengan adik-adik. Oke? Oke adik-adik, sekarang kita mau dengar teman kita ada yang mau bagi berkat. Kita dengerin ya. Shalom teman-teman, kakak Layan. Apa kabar? Semoga kita semua sehat ya. Walaupun masih di masa corona, saya tetap bersyukur. Saya dilindungi Tuhan. Saya dibimbing Tuhan saat belajar online di rumah. Saya telah bersukacita dan juga nilai-nilai raport saya bagus dan naik kelas 4. Oke teman-teman, sekian saja dari saya. Semoga bermanfaat. Jaga kesehatan juga ya teman-teman. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Oke adik-adik, tadi udah dengar teman kita yang bagi berkat. Sekarang kita mau masuk ke firman. Tapi sebelum itu kita mau nyanyi satu lagu dulu, judulnya Firman-Mu Pelita. Oke adik-adik, sekarang sebelum kita mau masuk ke dalam firman, kita baca Alkitab, mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Bapa, Engkau telah memberkati kami dari bangun pagi tadi hingga pada saat ini kami akan mau mendengarkan firman Bapa yang berasal dari dalam Alkitab. Semoga kami dapat mendengarkannya dengan baik dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Oke adik-adik, sekarang kakak mau tanya dulu deh ke adik-adik. Siapa di antara adik-adik yang kalau semisalnya disuruh sama mama, papa, oma, opa, misalnya disuruh atau minta tolong bersihin kamar adik-adik, bersihin mainannya adik-adik atau rapikan kembali mainannya adik-adik, tapi adik-adik malah marah-marah bilang, kenapa sih aku disuruh terus, kenapa sih nggak kakak aja, kenapa sih nggak adik aja, kenapa sih aku terus, kan aku capek gitu. Siapa coba di antara adik-adik yang malah menjawab gitu ke mama papanya? Coba angkat tangannya. Nah, ayo ketahuan kan? Nah, sekarang kita mau belajar dari itu adik-adik. Kakak mau
mengenalkan adik-adik kepada seorang rasul. Kira-kira rasul siapa ya? Ayo, sekarang kita mau belajar dari seorang rasul yang bernama Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus ini, dia ini diberikan tugas yang berat sekali oleh Tuhan Yesus. Tetapi Rasul Paulus ini tidak pernah marah-marah, tidak pernah, kenapa sih Tuhan saya diberikan tugas yang begitu berat, tugas yang begitu susah, padahal kenapa nggak orang lain aja sih? Kenapa saya? Kenapa harus saya yang diberikan? Nah, adik-adik, sekarang kakak mau ceritain ke adik-adik tentang Rasul Paulus. Sebelumnya kita baca dulu Alkitab kita. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk baca dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai yang ke-9. Ayo buka Alkitabnya, kita baca bersama-sama ya. Ayo. Sudah semua dapat? Oke, sekarang kita baca bersama-sama. 1 Korintus 1 ayat 1 sampai yang ke-9. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucapkan syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab Dia di dalam kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Nah, adik-adik, kita udah tahu nih kalau misalnya kota Korintus ini kota yang maju, tetapi kota yang banyak kejahatannya juga. Nah, di sini tugas Rasul Paulus. Siapa yang beri tugas? Ayo, siapa yang beri tugas Rasul Paulus? Nah, betul sekali. Tuhan Yesus yang memberikan tugas kepada Rasul Paulus untuk apa? Untuk menasihati jemaat-jemaat di Korintus. Nah, jemaat di Korintus dinasihati oleh Rasul Paulus dengan cara apa, adik-adik? Dengan cara menulis surat yang dibuat oleh Rasul Paulus yang akan diberikan ke jemaat di Korintus. Nah, isi suratnya ini apa? Isi suratnya ini adalah suatu nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Nasihatnya ini adalah agar kota Korintus atau jemaat di Korintus bisa menjadi jemaat yang takut akan Tuhan, bisa menjadi jemaat yang mengerti sikap hidup Kristen itu seperti apa, sikap hidup seorang yang menyembah Tuhan Yesus itu seharusnya seperti apa. Nah, begitu adik-adik. Nah, coba adik-adik perhatikan deh, kalau di kitab Korintus, Tuhan memberikan tugas kepada Rasul Paulus untuk memberikan nasihat kepada jemaat di Korintus. Apakah Rasul Paulus mengeluh seperti, Tuhan, kenapa kok saya yang diberikan tugas ini, kan tugasnya berat, kan tugasnya susah, kenapa harus saya malas. Ayo, coba adik-adik lihat di Alkitab adik masing-masing. Adakah Rasul Paulus berbicara demikian? Gak ada kan? Nah, adik-adik, Rasul Paulus ini dia menerima tugas dari Tuhan Yesus dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan juga adik-adik. Dia tidak mengeluh, dia tidak malas-malasan, tapi setelah dia mendengar perintah dari Tuhan Yesus, dia langsung mengerjakan adik-adik. Benar tidak? Ya kan? Nah, adik-adik, kakak juga mau mengajak adik-adik seperti itu, seperti Rasul Paulus. Adik-adik, kakak harap bisa menjadi Rasul Paulus dimanapun adik-adik berada. Misalnya adik-adik di rumah adik-adik diperintahkan oleh mama untuk membeli gula.
di warung. Adik-adik bukan menjawab kayak gini, gak mau mah, aku capek, gak mau mah, aku mau main dulu. Tetapi adik-adik harus menjawab, oke mah, sekarang aku belikan ya di warung. Nah, adik-adik pergi membelinya. Nah, gitu adik-adik, jangan ditunggu-tunggu dulu, jangan nggak mau mah, aku malas mah. Nah, nggak boleh seperti itu. Adik-adik harus langsung mengiyakannya. Dan misalnya itu di rumah, contohnya di sekolah. Di sekolah adik-adik misalnya disuruh minta tolong oleh gurunya untuk membuat tugas. Nah, adik-adik mungkin menjawabnya, gak mau guru, capek gini. Aku pengen main aja. Nah, nggak boleh. Adik-adik, tugas kewajiban adik-adik di sekolah yaitu apa? Belajar. Jadi adik-adik kalau misalnya diminta tolong oleh gurunya untuk mengerjakan tugas, adik-adik langsung menjawab, baik bu, saya kerjakan langsung. Baik pak, saya kerjakan langsung. Nah, seperti itu. Coba kakak mau berikan contoh di lingkungan adik-adik. Misalnya ada papa misalnya nyuruh minta tolong adik-adik untuk tolong bantuin papa bersihin mobil, tolong bantuin papa bersihin motor, tolong bantuin papa bersihkan halaman di depan rumah. Nah, adik-adik juga langsung menjawabnya, baik pak, saya kerjakan langsung sekarang pak. Nah, gitu adik-adik. Pokoknya kakak pengen mendengar di minggu-minggu yang akan datang, di hari-hari yang akan datang, kakak mau mendengar nih bahwa anak-anak PA, kelas kecil, kelas TK, kelas tanggung, khususnya di PA GPIB Battle, kalau misalnya anak-anaknya diminta tolong oleh orang tuanya, langsung menjawab, iya mah, iya pak, mengiyakan langsung. Jadi nggak tunggu-tungguan dulu. Nah, begitu adik-adik. Nah, adik-adik, kakak mau kasih tahu adik-adik inti ceritanya. Inti ceritanya itu kita harus menjadi saksi Kristus. Ayo, ada yang tahu nggak saksi Kristus itu seperti apa? Nah, saksi Kristus ini adalah seorang yang bisa menjalankan kewajibannya sebagai anak Tuhan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungannya. Nah, kewajibannya seperti apa? Yang tadi, kesetiaan. Kesetiaan itu seperti kalau misalnya diminta tolong mama, opa, oma, mengiyakannya, tidak malah marah-marah, tidak malah kenapa sih pak disuruh terus, kenapa sih ma disuruh terus, aku nggak mau gini-gini. Adik-adik harus menjawabnya dengan baik-baik. Oke pak, ma, aku kerjakan sekarang. Nah, begitu adik-adik. Kakak pengen adik-adik di minggu-minggu yang akan datang, di hari-hari besok dan sampai seterusnya, adik-adik kakak mau dengar kalau misalnya anak-anak PA GPIB Battle Bandung, khususnya di anak kelas TK, kecil, tanggung, semuanya mendengar perkataan orang tua, khususnya juga mendengar perkataan-perkataan dari firman Tuhan yang ada di Alkitab. Nah, adik-adik harus menjalankannya sebagai saksi Kristus. Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk melihat video sebagai gambaran cerita kita hari ini. This light of mine, I'm gonna let it shine. This light of mine, I'm gonna let it shine. This light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine.
Nah, adik-adik, udah lihat belum videonya? Videonya berjudul This Little Light of Mine. Nah, artinya adalah cahaya kecil milikku ini. Nah, kita bisa lihat adik-adik, ada lampu yang berjalan di tengah-tengah kota. Nah, lampu ini meskipun dia kecil, tetapi dia memberi dampak yang begitu besar di sekitarnya, memberikan cahaya di sekitarnya. Nah, sama dengan cerita kita hari ini. Meskipun adik-adik kecil, meskipun adik-adik masih kelas TK ataupun kelas kecil, kelas tanggung, kakak pengen adik-adik bisa menjadi saksi Kristus. Seperti apa contohnya? Nah, bisa adik-adik membantu papa mama membersihkan ruangan. Bisa adik-adik membantu papa mencucikan mobilnya. Dan masih banyak lagi adik-adik ke orang-orang di sekitar kita. Nah, itu adik-adik. Sekian dari cerita kakak hari ini. Sekarang kakak mau kasih adik-adik aktivitas. Aktivitasnya yaitu menggambar. Nah, menggambarnya ini nanti kakak akan upload di dalam Instagram Pelkat PA GPIB Battle Bandung. Nah, gimana gambarnya? Gambarnya adik-adik pertama tulis di kiri atas nama adik-adik. Di bawah nama adik-adik ada kelas adik-adik. Adik-adik kelas TK atau kelas kecil atau kelas tanggung. Nah, udah tulis identitasnya. Adik-adik sekarang tulis di tengah-tengahnya. Besar-besar tapi saksi Kristus. Saksi Kristus. Nah, adik-adik tulis besar-besar. Lalu adik-adik hiasi. Hiasinya boleh dengan apa ya? Dengan gambar pohon, dengan gambar bunga, pokoknya semenarik mungkin. Nanti minta tolong ke mama papanya kalau udah selesai digambar, nanti minta tolong ke mama papanya, ma minta tolong masukin gambar adik-adik ke dalam grup WA orang tua. Nanti kakak upload di IG PA gitu. Oke adik-adik? Adik-adik, tadi kita sudah boleh dengar cerita firman Tuhan dari Kakak Arnold. Adik-adik, kiranya adik-adik bukan cuma mendengar, tapi adik-adik harus melakukannya di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Nah, karena kita sudah boleh mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyikan lagu dari KC 271, Cinta Akan Yesus. Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Baca yang kedua ya. Cinta akan Yesus harus nyata tiap hari, tak henti dalam perbuatan, dalam kata, tidak boleh membenci. Sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Nah adik-adik, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa syafaat. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya, lalu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami untuk mendengarkan firman-Mu yang berasal dari Alkitab. Semoga firman ini dapat menjadi berkat buat kami. Semoga juga kami dapat menjadi saksi Kristus bagi orang-orang di sekitar kami, Bapak. Bapak, saat ini kami akan menaikkan doa-doa kami. Yang pertama, doa kami yaitu untuk bangsa negara ini, Bapak. Engkau berkati bangsa negara kami, mulai dari pemerintahannya, Bapak. Semoga Engkau berkati presidennya, Bapak Joko Widodo, beserta wakilnya, beserta menteri-menterinya dan jajarannya. Engkau berkati Bapak, semoga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan seturut dengan kehendak Bapak. Dan Engkau berkati juga negara kami tercinta ini, Indonesia, semoga dijauhkan dari bencana-bencana yang ada Bapak, semoga dapat hidup dengan sejahtera. Dan Engkau berkati juga untuk gereja-gereja kami Bapak, gereja-gereja
yang ada dimanapun itu berada di seluruh dunia ini, terkhusus untuk gereja GPIB Bethel Bandung. Bapak, Kau berkati gereja kami ini, semoga gereja kami ini dapat menjadi berkat, saluran berkat-Mu untuk orang-orang di sekitar kami. Bapak, Kau berkati juga untuk KMJ-nya, Kau berkati juga untuk Penatua, Diaken, dan juga staf-staf yang ada. Bapak, Kau berkati, semoga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan seturut dengan kehendak Bapak. Dan Kau berkati juga untuk pelkat-pelkat yang ada, ketua pelkat dan pengurusnya. Kau berkati, semoga dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan seturut dengan kehendak Bapak. Dan Kau berkati juga Bapak untuk orang tua kami Bapak, dimanapun mereka berada, yang mungkin sekarang mungkin dalam kesusahan, dalam kesakitan, dalam apapun itu Bapak, semoga Kau berkati mereka, berikan mereka kesehatan terus Bapak, berikan mereka rezeki terus Bapak, dan juga berkati juga adik-adik kami Bapak, di anak-anak pelayan PA. Kau berkati dari kelas kecil, tanggung, dan TK Bapak. Kau berkati semuanya Bapak, semoga Kau berkati dalam keseharian mereka, dalam persekolahan mereka, semoga dapat menjadi berkat juga buat orang-orang di sekitarnya Bapak. Dan Kau berkati juga Bapak untuk aktivitas kami berikutnya. Kau pimpin dan sertai kami Bapak selama seminggu ke depan. Semoga kami dapat berkumpul lagi secara online ini Bapak. Semoga dapat tetap memuji dan memuliakan nama-Mu di hari-hari yang akan datang Bapak. Kau berkati Bapak, terima kasih banyak Bapak atas penyertaan Bapak, dan setelah ini kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kau pimpin dan sertai kami selalu Bapak. Terima kasih banyak Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ada satu lagi teman kita yang akan bagi berkat. Adik-adik harus dengar ya. Hai teman-teman, Agatha mau bagi berkat lewat pujianku. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Dadah. Oke adik-adik, sekarang kita mau masuk ke persembahan. Sambil kita bawa dan berikan persembahan kita mau nyanyi dari Kidung Ceria 217, Beri Padanya. Sekarang kita mau doa persembahan yang akan dipimpin oleh adik klien kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan ini. Berkati kami. Amin. Oke adik-adik, kita udah hampir sampai di ujung ibadah kita. Sebelum kita mengakhiri, kakak mau ajak adik-adik nyanyi satu lagu terakhir, lagu Yesus Menginginkan Daku.
Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini. Kami telah menyelesaikan ibadah ini Bapak. Semoga apa yang kami dengar dari firman-Mu tadi yang berdasar dari Alkitab menjadi berkat buat kami dan dapat menjadi panutan buat kami di hari-hari, khususnya seminggu yang akan datang ini Bapak. Berkati kami dalam seminggu ke depan ini. Pimpin dan sertai kami selalu Bapak. Terima kasih baik Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Yesus